Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Anies Baswedan mengkhianati Indonesia? Pertanyaan ini muncul gara-gara pernyataan Anies di Singapura 12 Januari lalu. Di Singapura, Anies menyerang proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurut Anies, pemindahan IKN ke Kalimantan sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya. Pernyataan itu disampaikannya di acara diskusi panel lembaga ISEAS Regional Outlook Forum 2023. Anies menggunakan contoh IKN sebagai bukti penurunan atau kemunduran praktek demokrasi di Indonesia. Namun, kata Anies lagi, untungnya Indonesia memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Indonesia memiliki fondasi demokrasi yang kuat untuk menghadapi kemunduran demokrasi, ujarnya. Kita sangat siap untuk menghadapi kemunduran demokrasi dan mengakselerasi kualitas demokrasi kita. Tinggal tunggu waktu saja, tambahnya. Anies memberi contoh tentang bagaimana aktivitas pers dan warganet di ranah media sosial akan mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Anies meyakini bahwa partisipasi publik dalam demokrasi akan mampu menjaga proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Itu adalah apa yang disampaikan Anies di Singapura, sebagaimana saya kutip dari berbagai laporan media. Jadi jelas, Anies sedang menyerang pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, dia menunjukkan bahwa dia berada di barisan yang sama dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini berada di kubu seberang pemerintah. Anies sedang membangun kesan, dia adalah bagian dari kubu pro-demokrasi yang kritis terhadap pemerintah. Pernyataan Anies ini sudah menimbulkan respons negatif, terutama dari kubu Jokowi. Anies dianggap menjelekan Indonesia di negara lain. Dia dituduh mengkhianati Indonesia. Dia dituduh tidak punya loyalitas pada Indonesia. Pertanyaannya, apakah Anies layak dinilai begitu? Saya juga pecinta Jokowi dan anti Anies, tapi saya merasa Anies berhak sepenuhnya untuk mengkritik Indonesia di luar negeri. Hanya karena dia mengecam kebijakan pemerintah, tidak berarti dia mengkhianati Indonesia. Kita jangan mengulang apa yang dulu terjadi di era Orde Baru. Di masa itu pemerintah tidak boleh dikritik. Bahkan menyindir keluarga pejabat pemerintahan pun akan dianggap sebagai bentuk tidak nasionalis. Di era demokratis sekarang, stigmatisasi semacam itu sebaiknya dihilangkan. Tapi sebaliknya, ini juga tidak berarti kita tidak bisa mengkritik Anies. Pernyataan Anies itu sangat layak dipersoalkan. Kita pertama-tama harus masuk ke substansinya. Dia ingin mengatakan Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi yang diilustrasikan dengan ketiadaan partisipasi publik dalam pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Itu jelas-jelas mengarang bebas. Saya harus mengajukan satu fakta untuk membantah penilaian Anies. Perpindahan ibu kota negara itu dipayungi oleh Undang-Undang IKN. Tahun lalu, permohonan pengujian formil dan material undang-undang tentang IKN sudah diajukan lebih dari 20 akademisi. Menurut penggugat, pembuatan undang-undang IKN telah mengabaikan hak warga untuk dipertimbangkan dan hak warga untuk mendapat penjelasan. Dengan kata lain, penggugat menganggap pembuatan undang-undang tersebut tidak melibatkan publik. Gugatan yang diajukan itu sejalan dengan apa yang disampaikan Anies. Tapi Mahkamah Konstitusi sudah menolak permohonan itu. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN, terbukti DPR membuka pintu bagi masyarakat untuk mendapat akses dan memberi masukan. Dalam laman situs internet DPR, masyarakat dapat membaca dan mempelajari dokumen-dokumen terkait pembentukan Undang-Undang IKN. DPR juga menyertakan form masukan atau feedback di dalam situs tersebut. MK juga menilai pembahasan Undang-Undang IKN dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan. Singkat kata, sama sekali tidak benar. Kalau dikatakan proses pemindahan IKN tidak melibatkan partisipasi publik. Kalau keinginan kaum yang anti-IKN agar pemindahan ibu kota batal, akhirnya tidak terwujud, itu adalah soal lain. Publik sudah dilibatkan, namun DPR tetap dengan keputusannya memindahkan ibu kota. Jadi penggunaan IKN sebagai bukti kemunduran demokrasi sama sekali tidak berdasar. Tapi lebih jauh lagi, ada persoalan lain terkait penilaian Anies itu. Dengan pernyataan itu, dia seolah menganggap partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah sebagai indikator utama kualitas demokrasi.
Masalahnya, semasa kepemimpinan di Jakarta, kita justru melihat bagaimana Anies mengabaikan begitu saja aspirasi rakyat. Ada banyak contoh, tapi yang terbaik adalah penyelenggaraan Formula E. Seperti dikatakan PSI, komitmen fee Formula E yang mencapai 560 miliar rupiah dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD DKI. Uang sebesar itu mengalir begitu saja ke Formula E Operation di Inggris. Lebih celakanya lagi ketika PSI meminta Anies memberi penjelasan soal Formula E di depan DPRD, Anies menolak. Sampai sekarang pertanggungjawaban Anies soal Formula E tidak pernah dilakukan. Jadi kalau mau bicara soal kebijakan yang tidak melibatkan rakyat, bahkan wakil rakyat di DPR, justru Anies adalah contoh terbaiknya. Begitu juga soal proses lelang untuk menentukan siapa yang berhak mengerjakan sirkuit Formula E. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama ditunjuk untuk mengerjakan sirkuit Formula E tanpa tender terbuka. Keputusan dilakukan tidak transparan. Jadi Anies hanya seolah-olah peduli pada partisipasi publik. Lantas kenapa dia harus sekarang berkuar-kuar di Singapura? Jawabannya saya rasa sederhana. Seperti saya katakan, ini semua adalah bagian dari upaya dia membangun image, sebuah kebiasaan yang memang menjadi kekuatan dia. Dia ingin menarik simpati sebesar-besarnya dari kalangan kelas menengah di Indonesia yang percaya bahwa Indonesia di bawah Jokowi mengalami kemunduran demokrasi secara luar biasa. Anies juga ingin menarik dukungan optimal dari mereka yang menolak pemindahan ibu kota negara dengan beragam kepentingan berbeda. Dia ingin menjadi champion di gerakan pro-demokrasi sekaligus di gerakan anti-IKN. Bahkan kalau perlu, memperoleh simpati dari kelompok-kelompok asing yang selama ini membenci Jokowi karena Indonesia di bawah Jokowi mengancam kepentingan mereka untuk mengeksploitasi Indonesia. Apa yang dilakukan Anies rasanya belum masuk kategori mengkhianati Indonesia. Dia sekedar ingin jadi presiden, dan untuk itu dia harus terus bermain kata-kata. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.